Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari SBDP mengenai tari kreasi daerah. Di Indonesia terdapat beraneka ragam jenis tarian daerah. Salah satunya adalah jenis tari kreasi daerah. Raden Cece Sumantri merupakan pengajar tari Sunda, di mana setelah melihat tari kreasi yang mulai berkembang, ia menciptakan tari Dewi pada tahun 1946. Karya-karya tari kreasi lain yang diciptakan antara lain tari kupu-kupu, tari topeng koncaran, tari golek Purwokertoan, dan tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi kelompok. Nah, dari sini ada kata tari kreasi daerah. Apa itu yang dimaksud tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Ciri khas tarian pada tari kreasi daerah masih berkaitan erat dengan tari tradisional. Nah, tadi ada dikatakan bahwa tari merak merupakan tari kreasi kelompok. Ya, benar. Tari kreasi daerah itu bisa dilakukan baik secara tunggal atau berpasangan ataupun kelompok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tari kreasi tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh seorang penari, di mana dapat dilakukan oleh penari laki-laki ataupun perempuan, dan biasanya lebih menampilkan ekspresi perseorangan penarinya. Ini contoh-contoh dari tari kreasi tunggal. Yang pertama ada tari Gatot Kaca. Tari Gatot Kaca berasal dari Jawa Tengah, di mana tarian ini ditampilkan oleh seorang penari laki-laki yang menggambarkan tokoh pewayangan sakti dari Pandawa, yaitu Raden Gatot Kaca. Yang kedua ada tari Jaipong. Tari Jaipong berasal dari daerah Jawa Barat. Tari Jaipong merupakan karya Gugum Gumbira. Tarian ini dibawakan oleh seorang wanita dengan kostum kain kebaya sehingga terkesan lembut dan feminin. Contoh lainnya ada tari Legong. Tari Legong merupakan tari daerah yang berasal dari Bali. Tarian ini dimainkan oleh seorang penari wanita. Busana tari yang digunakan didominasi warna cerah kuning keemasan dengan hiasan kepala yang menyerupai hiasan kepala Batari atau Dewi menurut kepercayaan masyarakat Bali. Tarian ini diiringi oleh gamelan Bali dengan alunan musik yang bersemangat. Dan tentunya masih ada beberapa tari kreasi tunggal yang lainnya. Berikutnya ada tari kreasi berpasangan atau kelompok. Tari kreasi berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Berarti kalau tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh lebih dari dua orang. Nah, ini dia contoh tari kreasi berpasangan. Yang pertama ada tari Serampang 12. Tari Serampang 12 berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya
di daerah Serdang Bedagai. Tari Serampang 12 diciptakan oleh seorang seniman bernama Sauti pada tahun 1940. Tarian ini dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Dan biasanya tari ini dimainkan dalam berbagai kegiatan seperti acara resmi, festival kesenian, atau pesta perayaan. Sesuai dengan namanya, tari Serampang 12 terdiri dari 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan. Gerakan dalam tarian ini beragam dan dilakukan dengan cepat. Tari Serampang 12 diiringi alunan musik tradisional yang memiliki kekhasan sendiri. Busana tari yang digunakan adalah pakaian adat Melayu di pesisir pantai timur Sumatera dengan aksesoris tambahan seperti peci dan kain yang dikenakan di pinggang untuk penari laki-laki, sementara hiasan kepala dan kain panjang hingga ke bawah untuk penari perempuan. Penggunaan busana tari dapat dikreasikan masing-masing, namun tetap tidak meninggalkan kesan tradisional budaya Melayu. Yang selanjutnya ada tari Zapin Melayu. Di Indonesia, tari Zapin berkembang dari Riau. Tari Zapin merupakan akulturasi antara budaya Melayu dengan pengaruh budaya Arab di masa lalu. Tari Zapin dapat dilakukan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Jadi tari Zapin ini bisa berpasangan, bisa juga berkelompok. Tapi kelompoknya yang pasangan. Gerakan tari Zapin sangat beragam walaupun dasar gerakannya sama. Musik pengiring tarian ini terdiri atas alat musik petik gambus dan 3 alat musik tabuh marwas atau gendang kecil. Sebelumnya, tari Zapin hanya ditarikan oleh laki-laki. Namun sekarang sudah bisa ditarikan oleh penari perempuan ataupun penari campuran lelaki dan perempuan. Yang ketiga, ada tari Golek Menak. Tari Golek Menak berasal dari Keraton Yogyakarta. Tarian ini terinspirasi dari gerakan wayang golek menak. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena kecintaan dan kekagumannya terhadap wayang golek menak. Tarian ini pertama kali dipentaskan di keraton pada tahun 1943. Tari Golek Menak dibawakan oleh 2 penari yang bergerak saling melengkapi. Gerakan dalam tarian tersebut didominasi dengan gerakan patah-patah seperti gerakan wayang golek. Busana tari disesuaikan dengan tokoh yang dibawakan oleh penari. Namun, umumnya busana yang digunakan adalah baju beledu atau beludru, berlengan panjang dan celana pendek. Selain itu, dilengkapi pula aksesoris seperti mahkota, sumping, gelang, kalung, dan keris yang diselipkan di bagian depan. Selain dari tari yang telah disebutkan, ada juga tari Serikandi Cakil yang berasal dari Surakarta dan tari Menak Umar Moyo Umar Madi yang berasal dari Yogyakarta. Dan tentunya masih banyak lagi tari-tari kreasi lainnya yang bisa dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Nah, gerak tari kreasi tentunya diambil dari gerak tari Nusantara yang kemudian dikembangkan. Gerakan pada tari tunggal dapat dilakukan bermacam-macam cara tergantung jenis tariannya. Gerak dasar dari tari tunggal antara lain gerak seluruh anggota tubuh mulai dari kepala, leher, bahu, lengan tangan, jari-jari tangan, badan, pinggul, dan kaki. Gerak dasar tersebut dirangkai hingga menjadi gerak tari yang indah. Nah, ini contoh gerak dasar tari tunggal atau gerak tari kreasi tunggal. Yang pertama, langkahkan kaki kiri ke belakang sambil berjinjit. Tangan kiri ke samping, tangan kanan di depan dada. Setelah itu, lakukan bergantian untuk kaki kanan. Sama seperti kaki kiri, langkahkan kaki kanan ke belakang, tangan kanan ke samping, tangan kiri di depan. Nah, lakukan
gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang kedua, langkahkan kaki kiri serong ke belakang dengan menekuk lutut. Posisi tangan seperti pada gerakan yang pertama. Lalu kembalikan kaki kiri ke posisi semula, ulangi gerakan atau lakukan gerakan yang sama untuk kaki kanan. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang ketiga, tangan kanan di atas, kaki dan badan bergerak berputar searah jarum jam. Nah, ulangi berputar berlawanan arah dengan tangan kiri yang di atas. Selain gerakan ini, gerakan lainnya juga bisa dilihat. Yang pertama, yaitu kedua tangan di depan dada, kedua kaki rapat dan lutut sedikit menekuk. Setelah itu, tangan kanan digerakkan ke arah kiri, sedangkan tangan kiri ke arah depan. Kaki kanan menyilang di depan kaki kiri. Nah, ini gerakannya dilakukan bergantian dengan arah sebaliknya. Dan lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan. Gerak lainnya yaitu tangan kiri diangkat setinggi kepala dan direntangkan ke depan. Telapak tangan menekuk ke bawah dan tangan kanan ditekuk di samping pinggang. Lakukan gerakan memutar sambil kaki berjinjit. Setelah itu, badan menghadap ke kiri. Tangan kanan direntangkan ke atas, tangan kiri ke bawah. Lakukan gerakan memutar. Nah, lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 16 hitungan. Adapun untuk gerakan tari daerah atau tari kreasi daerah berpasangan bisa kalian lihat pada gerakan tari serampang 12 berikut ini. Yang pertama, ada ragam gerak tari permulaan, di mana kedua penari berdiri saling berhadapan. Penari perempuan memposisikan tangan kanan di dada atas sebelah kanan. Bisa dilihat pada gambar ini. Tangan kiri berada di paha, sementara penari lelaki kedua tangannya bertolak pinggang. Pertama, kedua penari meluruskan kaki dan melangkahkan kaki kanan ke depan. Posisi telapak kaki serong ke kanan dengan posisi tumit menyentuh lantai. Kedua, tekuk lutut dan tarik kaki, sentuhkan jari kaki ke lantai seperti posisi jinjit. Ketiga, lakukan gerakan yang sama seperti gerakan pertama. Pada hitungan keempat, lakukan gerakan sedikit melompat sambil berganti kaki. Lakukan gerakan pertama hingga keempat dengan kaki kiri, yang kemudian diulangi sebanyak 2 kali. Lakukan gerakan tersebut di tempat, jadi tidak berpindah, tetap diam di tempat sambil berputar ketika berganti kaki. Yang selanjutnya ada ragam gerak tari berjalan. Nah, di sini kedua penari melangkah maju, dimulai dari kaki kanan dengan posisi telapak serong kanan dan posisi tangan mengayun mengikuti langkah kaki. Melangkah seperti langkah biasa dengan hitungan 1 kali 8, lanjutkan melangkah mundur dengan posisi tangan kanan berada di dada kanan. Tangan kiri di paha kiri dengan hitungan 1 kali 8. Lakukan hal sebaliknya dengan kaki kiri melangkah terlebih dahulu sebanyak 1 kali 8 dan ditutup dengan melangkah mundur sebanyak 1 kali 8. Yang ketiga, ragam gerak tari pusing atau gerak berputar. Gerakan kaki kanan, maju serong, kiri belok kanan 2 langkah dengan hitungan 1 kali 8. Lanjutkan dengan gerakan maju melalui tengah 2 langkah dengan hitungan 1 kali 8. Lanjutkan kemudian dengan gerakan mundur melingkar 2 langkah dengan hitungan 1 kali 8 dan ditutup dengan gerakan maju kembali ke tempat 2 langkah dengan hitungan 1 kali 8. Yang keempat, ragam gerak tari gila.
Gerakan kaki kanan melingkar serong kiri dengan tumpuan kaki kiri, lalu kembali ke tempat dan ulangi dengan kaki kiri bergerak memutar serong kanan. Kaki kanan mengikuti lalu berputar dengan tumpuan kaki kiri, ulangi sebanyak 4 kali hingga kembali ke posisi semula. Selanjutnya ada ragam gerak tari berjalan sifat, di mana gerakan kaki maju melangkah 4 kali dimulai dengan kaki kanan. Langkah terakhir, kaki kiri maju sambil berbalik arah. Jadi sambil berbalik arah, kaki kiri maju, lalu ulangi gerakan tersebut sebanyak 4 kali. Yang kemudian dilanjutkan dengan melangkah mundur sebanyak 4 langkah. Dan langkah terakhir, berbalik arah dan melangkah mundur sebanyak 4 langkah. Gerakan kemudian ditutup dengan melakukan putaran maju sebanyak 2 kali dengan putaran membentuk angka 8. Selanjutnya ada ragam gerak tari melonjak-lonjak, di mana gerakan kaki kanan maju serong kiri, lalu tarik dan lanjut serong ke kanan. Kaki kiri kemudian mengikuti sambil berputar dan ditutup dengan gerakan melonjak kaki kiri. Setelah itu, kaki kanan ke belakang, serong kiri, lalu berputar, dan diakhiri dengan melonjak kaki kanan. Gerakan maju ke depan 4 langkah, dan diakhiri dengan melonjak kaki kiri. Gerakan mundur 4 langkah, dan diakhiri dengan melonjak kaki kanan. Lakukan gerakan mundur ini sebanyak 3 kali sambil membuat putaran. Inilah dia ragam gerak tari berpasangan yang ada pada tari serampang 12. Nah, dari sini kita mengetahui apa saja unsur-unsur tari. Unsur tari adalah unsur pokok yang harus ada dalam sebuah tarian, di mana apabila salah satu dari unsur ini hilang atau tidak diperhatikan, maka pertunjukan tari menjadi kurang harmonis. Unsur yang pertama yaitu gerak. Gerak tari biasanya dilakukan oleh anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan badan. Seperti yang tadi telah disebutkan dan dibahas tentang gerakan-gerakan tari. Nah, gerakan dalam tari biasanya terlihat ekspresif dan estetis, di mana fungsi gerak dalam tari adalah mengekspresikan dan mengungkapkan maksud tema tari tersebut. Setiap gerak pada tarian tradisional dapat berbeda-beda. Gerak tari terdiri dari gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi adalah gerak yang telah diubah menjadi gerak indah dan mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Sementara gerak murni ialah gerak yang hanya mementingkan faktor keindahan gerak saja. Gerak murni tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu atau tidak mengandung suatu arti. Selanjutnya, unsur berikutnya yaitu iringan tari. Tentunya tarian biasanya diiringi oleh bunyi-bunyian yang memiliki keharmonisan ritme dengan gerakan tari, serta biasanya juga sesuai dengan tema tari. Nah, iringan dalam tari biasanya berfungsi sebagai pengiring gerakan tari, ilustrasi, dan pemberi suasana serta sebagai penanda dalam pergantian gerak. Selain itu juga, iringan tari turut membentuk karakter tari. Iringan tari dapat dibedakan menjadi 2, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal berupa bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari, seperti tepukan tari, jentikan tari, dan entakan kaki. Contoh tari yang menggunakan musik internal adalah tari saman. Sementara musik eksternal itu berasal dari luar tubuh penari. Misalnya dihasilkan dari alat musik atau nyanyian dari lagu daerah. Lagu daerah mengandung makna yang dapat menambah karakter tari yang ditampilkan. Selanjutnya, unsur lainnya yaitu properti tari. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari.
di mana properti tari ini merupakan benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsinya yaitu untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan atau makna pada suatu tarian. Properti tari yang digunakan tentunya bermacam-macam, bergantung pada penataan tari. Contohnya ada topeng seperti pada tari topeng Betawi dari DKI Jakarta. Lalu ada kuda-kudaan dari anyaman bambu dalam tari kuda lumping dari Jawa Timur. Lalu ada properti piring dalam tari piring dari Sumatera Barat. Dan selain itu juga ada properti seperti selendang, payung, kipas, lilin, dan lain-lain. Selanjutnya ada busana atau kostum tari. Busana atau kostum tari merupakan semua pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Busana atau kostum memiliki peran atau fungsinya sebagai penyempurna pertunjukan. Busana tari hendaknya tidak mengganggu gerak penari, dan juga busananya harus disesuaikan dengan tema tarian. Selanjutnya ada tata rias. Nah, tata rias tentunya dapat mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Sehingga fungsi tata rias tentunya untuk menyempurnakan penampilan, serta menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Selanjutnya, unsur tarinya juga ada pola lantai. Pola lantai dalam tari adalah susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari di atas panggung. Penari akan membentuk formasi tertentu dan bergerak berpindah tempat. Nah, fungsi dari pola lantai dalam tari ini adalah untuk membuat penampilan tari terlihat lebih indah dan menarik. Pola lantai dalam tarian bermacam-macam bentuknya. Ada pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, melingkar, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur tari terakhir yaitu tata pentas atau panggung. Tentunya setelah semua unsur tari sudah dipenuhi, akan diperlukan tempat untuk mementaskan tarian. Nah, tempat pertunjukan ini juga perlu ditata agar dapat mendukung pertunjukan tari. Tata pentas fungsinya membantu untuk penciptaan suasana yang terkait dengan konsep tari. Pertunjukan tari dapat dilakukan baik itu di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup, atau maksudnya panggung terbuka atau panggung tertutup. Panggung tertutup itu biasanya penari hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Sementara panggung terbuka itu berada di luar ruangan, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Contohnya kalau panggung terbuka yaitu halaman atau lapangan. Inilah dia unsur-unsur tari yang harus ada di dalam sebuah tarian. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah persiapan untuk mempertunjukkan tari? Tentunya ketika ingin menunjukkan atau mementaskan tarian, kita perlu memikirkan dan membuat konsep, membuat tema dari tarian kita itu seperti apa. Yang kedua, kita membuat gerakan sederhana berdasarkan tema tersebut. Yang ketiga, kemudian memikirkan dan membuat pola lantai gerak tarian. Setelah itu, memilih musik untuk mengiringi tarian. Setelah memilih musik, kita mempersiapkan properti dan busana tarinya. Kemudian kita latihan gerakannya dengan iringan musik. Dan yang terakhir tentunya kita mementaskan tarian itu. Nah,
Dengan ini berakhir sudah pemaparan materi hari ini tentang tari kreasi daerah, mulai dari tari kreasi tunggal, tari kreasi berpasangan, lalu gerak-gerakannya, lalu juga unsur tari dan langkah-langkah dalam pementasan. Dengan ini berakhir sudah paparan materi hari ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Sebagai penutup, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.